Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih semuanya, berjumpa kembali dengan saya Cak Man di acara kita ngobrol santai bareng Cak Man dan juga bareng rekan-rekan semuanya pagi ini. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan rekan-rekan operator teladan 2021 tentang kejenuhan, tentang kerja itu gimana supaya nggak jenuh, supaya nggak malas-malesan gitu lah, supaya kita tetap semangat. Nah gitu. Bersama saya ada siapa ini? Ada Mas Oka. Saya sapa dulu. Mas Oka, apa kabar? Apa kabar teman-teman? Semangat pagi, luar biasa kabarnya. Nah, iya. Sehat selalu, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Kerja kamu Cak Man ini, kangen juga ini. Wajahnya seger terus ini. Kayaknya baru datang. Tapi habis itu ini Cak Man. Ya. Di sini. Ya, saya perkenalan dulu. Mas Oka Trinugroho ini adalah operator teladan dari Setpama Baya. Nah, sekarang beliau baru datang cuti, makanya agak seger. Tapi nggak tahu bawaannya banyak, oleh-olehnya banyak. Oh, cutinya di sini aja Cak Man, bawa keluarga ini. Oh, bawa keluarga. Wah, ya. Iya, bawa keluarga. Ya. Oke, yang kedua ada Mas Arif Permana. Apa kabar Mas Arif? Alhamdulillah baik Pak Firman. Nah, Walaupun habis kerja malam tetap semangat. Ya, terus semangat. Nah, ini contohnya nih, nanti kita tanya-tanya. Ini habis kerja, belum mandi kayaknya langsung ke depan kamera ngobrol sama saya sama Cak Man di Ngobras. Sehat ya Mas Arif ya? Alhamdulillah sehat. Bebas Covid aman. Oh, bebas Covid. Ya, kita harus tetap menjaga prokes ya, meskipun mulai itu cara kerja kita, cuma tetap prokes dijaga. Ini teman-teman nggak pakai masker, saya juga nggak pakai masker karena kita sendiri ya, karena kita sendirian, nggak ada teman di sekitar kita, nggak apa-apa. Oke rekan-rekan, kita ngobrol-ngobrol aja ya. Nanti kita sambil kita sharing ke rekan-rekan semua yang nonton di Hotel Pama Persada dan juga di Rambi Komandan. Nah teman-teman yang di Hotel Pama Persada, jangan lupa ini sudah mulai ada giveaway. Ini kemarin ditanya-tanya nih, banyak minta giveaway. Dicek aja di IG-nya Hotel Pama Persada, nanti dibaca-baca syaratnya apa, harus apa gitu. Dicek, intinya tonton terus acara Ngobras di IG Hotel Pama Persada dan juga di YouTube Cak Man. Kembali ke kamera. Mas Oka, Mas Arif, saya bisa nanya ya, kita ngobrol santai lah tentang kejenuhan ya. Teman-teman kan udah, kalau dilihat kerjanya udah lama ya. Mas Oka ini udah berapa? 11 tahunan lah ya kerja ya di 11 tahun. Kalau Mas Arif berapa lama Mas Arif? Dari tahun 2012. Berarti ya 9 tahun kurang lebih sama lah ya. Ya 9 tahun, udah di atas 5 tahun jadi tambang. Apalagi kayaknya kalau Mas Arif ini ninggalin keluarga atau ya di mes ya? Sendiri. Di mes, keluarga di rumah, di Pulau Seberang. Ya kalau keluarga dibawa ke mes nggak boleh. Harus kayak Mas Di sini memang job khusus Pak, jadi memang iya, nggak betul. Oh iya rekan-rekan, Mas Arif Permana ini di set asli. Iya, di MCIP, di ASMI. Memang ya job khusus buat keluarga. Sebenarnya boleh nggak sih di sana buat keluarga? Sebenarnya kalau peraturan memang nggak boleh. Oh, nggak boleh ya, sebenarnya nggak boleh karena ya memang fasilitas terbatas banget lah ya. Iya. Apalagi klinik-klinik kan jauh Pak ibaratnya. Ya betul. Makanya fasilitas klinik, fasilitas kesehatan, sekolah kan jauh. Jadi nggak memungkinkan bawa keluarga lah. Makanya itu teman-teman jobset yang tidak boleh bawa keluarga itu karena fasilitas untuk keluarga itu minim. Kasihan nanti. Betul. Keluarganya kasihan. Ya. Kalau ada apa-apa kasihan. Mending nggak usah. Nah ini pasti ada jenuhnya ini Mas Arif ya. Kalau jauh dari keluarga selama 2 bulan 3 bulan di jobset, kerja dari pagi sampai sore atau sore sampai pagi lagi gitu. Pernah nggak menemui gitu Mas Arif kejenuhan kayak gitu? Pernah jenuh Pak, karena memang kita kan kerja ya, kebetulan saya operator ya kan, operator dump truck ya. Kalau ngerit ya kita bisa berulang kali kan, ibaratnya kita kerja di jalan yang sama dari jam
6 ya kan, sampai jam 6 sore, jam 6 pagi sampai jam 6 sore ya jalannya kan sama, di jalur yang sama, itu ketemu, itu terus ketemu, lama-lama juga jenuh. Kita butuh hiburan gitu Pak. Ya, Di pulang kerja ya kan, butuh hiburan seperti itu. Nah, itu saya juga kadang mikirin tuh, kalau teman-teman operator HD khususnya, sama lah, operator HD itu bolak-balik dari front disposal gitu terus. Kalau operator PC ya nyangkul gitu terus. Iya. Besar ya gitu. Pokoknya ya monoton lah teman-teman kerja di lapangan itu. Pas di dalam unit itu apa yang dipikirin kalau kok ketemu itu lagi? Kalau saya aja kalau nyetir mobil bolak-balik di lewat jalan itu aja itu kayak udah dilihat nanti ketemu ini itu malas juga itu. Kalau Mas Arif apa yang dipikirkan terus dilakukan apa dalam kabin? Kalau saya yang dilakukan dalam kabin adalah selalu aktif komunikasi Pak. Karena komunikasi itu kan bervariasi kan, beda-beda. Kadang di jalan ini kan kita ngomongnya sama teman yang ini, di jalan yang sana ketemu orang yang ngomong di sana. Saya kan ini bawa call getting, jadi dari front ya kan ke tracer ke MCC ya kan lumayan sih 8,5 kilo lah. Itu melewati dari Tambang sampai ke Huling ya kan, jadi beda lagi nih kan, nggak ketahui ditambah semua. Kalau dia kan Tambang ya front disposal tambah semua, cuman saya full getting ya dari Tambang nanti ke Jalan Huling, habis itu ke Krasing ya kan, jadi agak mending lah seperti itu. Di sana komunikasi ya, ibaratnya di sana komunikasi, di Tambang di front, nanti di Huling ketemu lagi orang yang berbeda ya kan, nanti di CPP juga ketemu lagi GL yang berbeda lagi. Nah seperti itu, jadi kita tetap aktif komunikasi, perbanyak keamanan ya. Apa-apa diobrolin lah. Yang penting tetap keselamatan nomor 1. Keselamatan nomor 1. Kalau jalan Huling itu mampir-mampir ke warung-warung itu? Enggak Pak, karena enggak jauh, cuman 8,5 kilo loh. Enggak sampai port Pak, enggak sampai port, cuman sampai mana? Tempat stop dulu. Karena kalau identiknya kalau Huling lewat jalan Huling itu pasti ada warung. Betul. Ya. Ya tempat nongkrong lah gitu. Iya. Saya dulu. Kalau dulu ada kan Pak di KCM. Kalau dulu ada warung, ada jualan pentol. Nah, pasti teman-teman mampir di pentol tuh. Tapi itu dulu tambang aneh itu menurut saya. HD itu bisa parkir nyari pentol. Bukan pentolnya nyari HD ya, HD-nya nyari pentol. Iya. Ada ke CPP itu berarti. Ya betul. Nah ini kalau Mas Oka di unit apa Pak? Mas Oka ininya? Kalau saya rata-rata 2B Pak Firman ya kan, bawa doser sama drilling. Doser sama drilling. Kalau saya bukan operator ya, tapi saya bayangin aja. Kalau teman-teman doser itu mungkin lebih variatif pekerjaannya ya, jadi nggak jenuh. Ya. Malah pusing gimana nyelesainnya kerjaan tuh. Bukan begitu ya, Mas Oka ya? Ya betul Pak Firman, izin jawab. Pasti ya kita pernah merasakan kebosanan dalam bekerja, walaupun kita utamanya operator A2B. Itu kita dituntut untuk berpikir terus bagaimana caranya gitu bekerja itu sambil berpikir. Nah, tapi selain itu kita tetap merasa ada kejenuhan karena setiap hari yang dilakukan itu saja. Ya. Berarti kita seperti robot Pak Firman. Jadi bangun pagi, terus kemudian berangkat kerja, melakukan pekerjaan itu saja. Tapi apakah kita akan seperti itu terus? Yang kita masih bekerja, tidak ada gairah dalam menjalankannya. Untuk antisipasi itu kita harus membuat pekerjaan itu se-enjoy kita mungkin. Jadi kita membayangkan hal yang positif. Kemudian saat bekerja, saat mengoperasikan unit, kita perusahaan sudah memberikan fasilitas yang sangat bagus ya Pak Firman ya. Kita ada radio FM, kemudian ada speaker di unit. Itu kita gunakan secara efektif dan secara memanfaatkannya dengan baik. Yaitu kita kan di situ ada Persada FM ya. Persada FM itu banyak kita informasi keselamatan. Jadi kita sambil mendengarkan musik sambil mendengarkan informasi yang ada di pesan-pesan keselamatan di Persada FM. Jadi kita di saat bekerja itu tidak jenuh dan tidak bosan itu Pak Firman. Jadi ada hiburannya ya. Sangat bagus sekali ya program dari safety ya. Ya betul. Ya sebenarnya sudah banyak ya fasilitas yang diberikan supaya teman-teman itu nggak jenuh. Salah satunya ada radio FM kalau di Pamabaya. Ada radio FM yang isinya itu suaranya nggak cowok aja. Kalau radionya Mas Arif tadi isinya cowok aja pasti. Enggak dong. Radio FM ini ada ceweknya yang saya tahu. Ada baru kok udah launching radio MCIP. Oh ada radio juga. Wah ini ada dong ya. Ada dong. Ada ceweknya juga suaranya. Ada. Sampai pagi malahan itu. Siarannya jadi
nggak manjer lagu terus nggak full. Ya, benar-benar. Kalau manjer lagu terus ya sama ya Mas Oka ya, di tempat sama kalau manjer lagu terus juga nggak enak, sama aja kayak kita muterin lagu di ya, tapi ada siarannya teman. Ada siarannya. Ya, intinya ada yang ngomong, ada yang dijak ngobrol lah. Diobrol, bahkan ada titip salam gitu. Titip salam dari mana? Dari Mas Oka. Titip salam. Ya. Itu siapa? Untuk Mas Arif. Padahal satunya dibayar, satunya di Asmi. Kayak nyambung. Frekuensinya nggak nyampe, Pak. Ya, tapi ini ya, itu dimanfaatkan teman-teman ya, maksudnya diterima dengan baik lah ya, adanya radio-radio di. Sangat bermanfaat sekali, Dakman. Nah, kembali ke Mas Oka tadi yang operator doser yang harus berpikir ini gimana gitu. Kadang memang ya kita ya teman-teman juga sekarang kan dituntut juga nyelesain pekerjaan yang dalam tanda kutip itu kadang kita juga nggak bisa nyelesain itu. Akhirnya itu menurut saya juga jadi sesuatu yang jenuh juga itu, karena udah mentok. Kan beda itu kalau kita nyelesain bekerja ada masalah gitu kemudian kita selesaiin plong rasanya. Tapi kalau ada pekerjaan yang ya mungkin itu entah itu pernah kita lakukan atau belum pernah tapi ada trouble kemudian kita mentok, itu kadang kita juga bikin bosen juga, bikin malas juga akan ngerjainin. Kok pekerjaannya ketemu itu lagi gitu. Nah itu gimana Mas Oka? Pernah ketemu seperti itu nggak? Pernah Pak Firman. Kalau saya itu menanamkan mindset dulu ya Pak Firman ya. Ya. Kita memahami pekerjaan itu sendiri. Jadi kalau kita mendengar kata bekerja, setiap orang tuh punya pikiran yang berbeda-beda. Yang pertama itu capek, lelah, jenuh. Dan ada orang yang mendengar pekerjaan itu dengan tersenyum dan ada sukacita. Nah, bagaimana tidak di hidup kita ini lebih dari 50% itu waktu kita itu dihabiskan untuk bekerja Pak Firman. Ya. Nah, jadi kalau pekerjaannya sekedar cari makan, maka kita akan merasa banyak pikiran dan banyak tekanan, kemudian kejenuhan dan bahkan bisa menjadi beban. Tapi kalau pekerjaan itu dilakukan dengan sepenuh hati, walaupun itu menguras energi, menguras waktu, pikiran, pasti ada hasil yang didapat, itu ada kepuasan tersendiri dari diri kita. Nah, maka karena kita bukan hanya kerja untuk sekedar cari makan atau untuk mencari nafkah, karena bekerja adalah bagian dari ibadah. Nah, yang dilakukan itu bukan hanya kesungguhan, tapi juga harus ada keikhlasan dari diri kita sendiri. Maka hasilnya akan insya Allah akan menjadi berkah. Dan di saat menemukan pekerjaan yang sulit seperti itu, kita harus berpikir positif, berpikir secara jernih, bagaimana menyelesaikan pekerjaan itu sesuai dengan tanggung jawab kita. Di saat menemui kebuntuan, kita kan ada pengawas nih, kalau operator kan ada pengawas. Nah, kita berkoordinasi dengan pengawas bagaimana cari solusinya yang terbaik. Kemudian nanti kita temukan solusi masalah bersama-sama dan insya Allah masalah itu akan tetap diselesaikan. Nah, saat kita melakukan pekerjaan yang sulit atau yang sulit dipikirkan, itu akan merasa plong ya, gitu Pak Caman tadi katakan. Betul. Rasa kepuasan tersendiri itu ada gitu. Kepuasan tersendiri. Jadi, sumbangsi untuk perusahaan yang telah memberikan banyak untuk rezeki dari pengalir antar rezeki kita itu bisa maksimal, Caman. Ya. Akhirnya plong gitu ya. Ya, memang kalau kita kerja itu kalau bawaannya itu mikirnya hasilnya atau apa ya, duit lah, duit gitu kan. Tapi sebenarnya nanti ada materi juga itu ya Pak Mirsa ya, duit jangan. Saya jadi kemarin lihat videonya ini tuh, Khairul Tanjung tuh. Khairul Tanjung kalau pernah lihat teman-teman ya, kan banyak tuh di TikTok atau apa itu. Yang dipikir pertama jangan duit itu sama dengan sampaikan Mas Oka. Jangan duitnya yang dipikir pertama, tapi prosesnya yang dipastikan itu bagus. Kalau prosesnya bagus, hasil bagus ya nanti ujung-ujung UUD-nya pasti juga bagus juga. Yang disampaikan Mas Oka seperti itu kurang lebih ya, sama dengan yang disampaikan Pak Khairul Tanjung tuh, pemilik Transcorp. Kemudian ya memang apapun rintangannya tetap kita harus positif lah, mikirnya positif. Kalau kita mikirnya udah ada masalah, kita bilang nggak bisa ini, susah ini, pasti akan susah dan pasti akan nggak bisa. Pasti ya kita mikirnya terbawa di diri kita itu susah duluan, tidak bisa duluan gitu. Tapi kalau mikirnya positif, bisa atau ada jalan keluar, ini pasti ada tantangannya, ini pasti ada solusinya, itu pasti nanti akan selesai gitu ya. Meskipun kadang kalau kita mentok ya ada orang lain yang diajak ngobrol lah, minimal atasan yang diajak ngobrol atau teman yang punya pengalaman yang sama.
Tapi Mas Oka pernah nggak ngobrol sama atasan, terus rupanya atasannya nggak ngerti juga caranya gitu? Wah ini gimana Pak? Ya, Solusinya? Wah saya juga nggak tahu ini. Nah itu pernah kayak gitu kan? Mas, Iya. pernah pasti itu. Ya gimana? Kalau seperti itu nanti ujungnya gimana? Masa saya nggak bisa, atasan saya nggak bisa, lah terus solusinya gimana? Udah nggak usah kerjain gitu. Kalau itu kita koordinasi dengan dulu atas kan kita ada GL. Nah kalau GL nggak bisa tetap kita tunggu perintah stop dulu, jangan dikerjain dulu ya. Nanti kan GL kan punya solusi lagi, dia punya atasan lagi. Nah, siap. Nah ada section, ada kabaknya nanti yang memutuskan keputusan itu. Ya artinya memang kita ini kerjanya tim ya, timnya nggak hanya operator sama GL ya, pasti ada yang lebih luas. Jadi kalau kalau GL-nya nggak bisa juga, ya nanti dia akan nyari ke tim yang lain atau ke atasannya nyari solusi, gitu. Ya siap-siap. Ini mestinya ya kita ketemuan GL juga lah. Tapi nanti ada acara dengan teman-teman GL. Nah, Mas Arif sekarang. Mas Arif kalau supaya kan sampai jauh nih di mes. Kalau Mas Oka ada keluarga bisa pulang ketemu keluarga. Nah, kalau kegiatan sampean di mes itu apa supaya nggak jenuh? Atau teman-teman itu kadang biasanya ngapain supaya nggak jenuh? Oh, jadi kegiatan saya di mes ya habis pulang kerja ya Pak, biasanya melakukan pembersihan, makan seperti itu. Untuk menghilangkan rasa jenuh mungkin di awal-awal setelah pulang kerja ya kan, saya biasanya ngobrol lah, kita sharing ya kan sama kawan-kawan. Kalau seandainya ada masalah kita bisa sampaikan karena sampaikan untuk mengurangi beban, walaupun secara kurang membantu lah ibaratnya, nggak ada masukan atau apa, minimal secara pikiran kita ya kan, kita sudah menyampaikan apa unek-unek kita ya, sehingga kita bisa agak plong gitu ya, seperti itu. Dan untuk yang namanya kejenuhan ya, ibaratnya kita mengalami kejenuhan, jadi ada sedikit, saya sebenarnya ini Pak masih bingung cari hobi itu bingung Pak. Saya selalu berpindah-pindah. Iya. Nggak apa-apa, berarti hobinya banyak. Hobinya adalah mencari hobi, gitu. Nah, jadi ada sedikit berpindah-pindah ya. Pengalaman dulu tuh pernah sampai masuk ke hutan ya, di belakang mesin ada kan, masih ribun-ribun kan, cari anggrek ya kan, dulu cari anggrek sama kawan-kawan kan, ditanam di samping-samping mesin, kelihatan bagus itu. Nah itu sempat berjalan sih, tapi lama-lama juga bosan gitu Pak. Bosan juga, iya. Iya, terus habis itu juga untuk mengurangi kebosanan kita berselancar dalam internet. Nah waktu itu kan baru awal-awalnya launching sinyal ibaratnya di sini kan. Ya. Nah, kita bisa berkomunikasi, bisa video call sama keluarga, itu agak mending sih, mengurangi kebosanan dalam lingkungan kerja seperti ini kan. Di mes nggak boleh bawa keluarga ya kan, jauh dari sanak saudara yang berada di rumah. Nah jadi seperti itu. Iya, ya ini teman-teman, ini gambarannya untuk Mas Arif ini jauh dari kota, jauh dari keluarga, jauh dari hiburan. Jangan dibayangin nanti setnya kayak Mas Oka. Mas Oka ini mungkin ke kota itu 1-2 jam ya Mas Oka ya, 1 jam lah ya. 1 jam dari. Kalau Mas Arif bisa menaiki gunung lewati hutan lembah 5 jaman ya, 5 jam ya. Sampai Palangga. Sampai Palangga 5 jaman ya Mas Arif ya. 5 jam. Ya artinya akhirnya di mes harus ada kegiatan yang bikin nggak jenuh. Salah satunya tadi nyari anggrek, mungkin dulu nyari batu juga kali ya, gosok batu. Betul. Zaman batu tahun berapa ya, 2015 atau berapa ya? Ya, waktu tren-trennya batu itulah ya, karena dulu ke sana itu juga banyak teman-teman yang nyari batu. Ya itu salah satu ini menghilangkan kejenuhan. Selain tadi merakatkan sosialisasi dengan teman-teman ya. Jadi ngobrol itu kan dalam rangka kita bersosialisasi dengan teman-teman. Kalau di rumah mungkin Mas Oka curhatnya sama keluarga langsung sama istrinya, kalau sampean kan sama temen ya, sama keluarga juga sama, telepon video call. Kalau hobi ganti-ganti itu nggak masalah, saya juga hobi ganti-ganti, main sepak bola bosan, main futsal bosan, main tenis bosan kenapa? Karena nggak bisa terus akhirnya bosan. Sama Pak, berarti syarat sehat aja itu Pak. Iya. Ya nggak apa-apa dicobain semua gitu, asal kita dikit-dikit, tapi ya supaya nggak jenuh juga, karena sesuatu yang monoton akhirnya juga jenuh juga. Betul. Kalau Mas Oka ketemu dengan keluarga kan tiap hari ketemu dengan keluarga terus, itu tetap pasti juga ada kebosanan lah ya. Pasti.
Ya pasti lah ya. Tapi jangan bosan sama istrinya loh ya. Nanti bahaya kalau bosan istri. Wah, saya kok tiap hari pulang ke rumah ini bosan, saya pindah ke rumah sebelah. Wah, ini bahaya. Kalau Mas Oka gimana? Kalau pulang kerja ada kebosanan tuh gimana? Kalau saya ya kadang-kadang kalau bosan tuh, saya kan hobinya tuh setiap hari saya lakuin Pak Caman. Apa itu? Saya kan hobinya kicauannya, jadi hobi burung. Ya. Jadi pulang kerja, apalagi shift malam ya kan, capek, kemudian ngantuk, lelah, loyo, gitu. Ya. Di rumah tuh dengar suara-suara burung itu. Nah itu menghilangkan sejenak pikiran-pikiran yang di dalam hari awal semalaman bekerja itu pasti kan kita merefresh pikiran dulu, kemudian menyegarkan otak. Nah, kemudian mungkin cita-cita saya saya terinspirasi sama Pak Fajar ini, Pak Fajar dari AO. Oh ya. Pertanyaannya burung kan sukses ya. Burung. Saya juga ingin seperti itu. Jadi dari Solo. Nah, itu kan jadi hobi yang kita kerjakan itu kan berbeda-beda. Kalau bisa itu kan hobi masing-masing karyawan itu ada yang bervariatif, kemudian carilah hobi yang bermanfaat. Jadi hobi yang bermanfaat bagi diri sendiri, bisa bermanfaat bagi orang lain, atau bahkan bisa menguntungkan. Jadi bisa menguntungkan banyak pihak itu. Nah, itu paling bagus buat hobi ya. Cuman kan kita nggak bisa makan hobi seorang itu kan sendiri-sendiri ya. Cuman bagaimana kita mengelola hobi kita itu supaya kita jadi bumerang. Ya. Betul. Bukan jadi bumerang, jadi untuk diri kita sendiri. Jadi sebagai penyemangat untuk menghilangkan kejenuhan saat dalam bekerja gitu kan. Iya. Tapi jangan lupa kalau tadi kan Mas Oka bilang 50% waktu kita untuk bekerja gitu kan. Nah, tetap kita fokus prioritas kita ya bekerja dengan sungguh-sungguh ya. Hobi itu namanya hobi ya, itu kan selingan gitu kan, selingan di masalah pekerjaan. Ini luar biasa, hobi bisa mendapatkan uang gitu kan. Berarti beternak burung udah berapa miliar berapa duit yang biasa dihasilkan? Ya, sementara ini baru 1 tahun 2 tahun ini belum seberapa cuman ya ada gitu. Adalah. Tapi kalau ngikutin jejaknya sudah ke Pak Fajar itu saya udah tahu lah, model satu burung bisa 1-2 juta itu. Apalagi ya, masih anak, masih belajar makan dijual 1 juta, saya ini pukul kepala saya ini. Nggak tahu itu orang yang hobi burung memang luar biasa. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Apa saja hobinya yang penting positif tadi ya. Kemudian tidak mengganggu pekerjaan, hobi kita tidak mengganggu pekerjaan, tentang tetap pekerjaan itu yang prioritas, dan teman-teman bisa menjalani dengan dengan semangat lah. Artinya dengan hobi itu akhirnya bekerja dengan semangat, karena ujung-ujungnya tadi kita balancing ya antara yang di pekerjaan sama yang di rumah, dan keluarga juga, jangan lupa keluarga juga. Nah, ini mohon maaf rekan-rekan, kayaknya harus kita sudahin waktu kita berbincang-bincang. Nggak terasa ya, kalau dilihat waktu saya udah mendekati 30 menit dan ini rupanya ada timer yang harus selesai. Nanti kita ya, kalau ngomong kejenuhan, hobi dan sebagainya memang banyak rekan-rekan. Jadi teman-teman tadi bisa saya ambil kesimpulan supaya tidak jenuh di lapangan juga. Bagaimana kita menciptakan suasana kerja kita, entah itu di kabin unit dengan komunikasi dengan teman, atau ngobrol dengan rekan kerja dan juga atasan, kita tingkatkan komunikasi supaya nggak jenuh juga. Kemudian selalu berpikir positif. Latar belakang pekerjaan kita juga harus kuat juga, jangan latar belakangnya duit gitu kan. Kalau latar belakang duit akhirnya beban. Tapi bagaimana kita mencintai pekerjaan kita, akhirnya kita plong di pekerjaan kita. Sama kalau di pulang kerja ya kita bisa lakukan hobi kita, entah hobinya apapun, yang penting positif. Yang penting positif, tidak mengganggu pekerjaan kita, bisa meningkatkan semangat kita kerja lagi. Kalau Mas Arif tadi hobinya adalah mencari hobi, hobinya tapi macam-macam lagi bisa Pak. Ya? Ganti lagi hobi saya bekerja, mungkin bisa juga Pak. Oh iya, hobinya apa? Bekerja, ya di mana aja bekerja, betul. Ya, mantap. Pokoknya apa yang kita senengin gitu. Memang kadang hobi itu bisa jadi pekerjaan, atau pekerjaan itu bisa jadi hobi. Karena kalau bekerja itu sudah jadi hobi, akhirnya kita santai aja menjalankannya gitu kan. Nggak jadi beban tadi sampaikan Mas Oka. Kalau Mas Oka ini pelihara burung sekaligus bisa berbisnis juga, itu berbisnis burung juga. Semoga sukses lah semuanya dengan pekerjaannya dan hobi-hobinya. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya yang menonton IG Optimal Persada dan juga Alami Komandan serta di YouTube Cakman.
Jangan lupa ikuti terus acara ngobrol kita sharing-sharing keteladanan dan ambil positif dari yang kita sampaikan. Saya Cak Aman, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang. Saya akhiri.